Oke, sama Pak Agung. Kenalkan, nama saya Reki, saya dari manajemen. Sini saya akan mempresentasikan tugas MK saya, yaitu analisis laporan keuangan di sebuah perusahaan. Next, ke slide. Oke, ini ada nama saya dan NIM saya. Oke, next ke topik. Sini saya mengambil PT Cipan Finance Indonesia Tbk. Cipan Finance didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1982. Cipan Finance merupakan salah satu perseroan pembiayaan tertua yang dikenal luas di Indonesia dengan produk layanan pembiayaan sewa, guna usaha, pembiayaan sewa konsumen, dan anjang piutang. Awal pendirian Cipan Finance merupakan perseroan patungan dengan pemegang saham kredit Ones dari Prancis. Sebagian pemegang saham mayoritas dari PT Bank Pan Indonesia. Cipan Finance merupakan perseroan pembiayaan yang pertama global pada tahun 1990. Kini pemegang saham perseroan adalah 51,49% PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan sisanya dimiliki oleh investor dan masyarakat luas. Next, ke likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya dalam jangka pendek. Yang pertama, current ratio. Saya menggunakan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Di tahun 2017, angka yang dicantumkan sekian dan hasilnya 0,98. Dan di tahun 2018, angka yang dicantumkan sekian dan hasilnya 0,21. Sini kita bisa lihat yang paling tinggi yaitu di tahun 2017 dengan angka 0,98. Next, kedua, Q ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Di sini persediaannya tidak dicantumkan ke laporan keuangannya, dan saya juga tidak mencantumkannya. Dan di tahun 2017 hasilnya 0,98 dan di 2018 0,21. Next, ketiga, cash ratio dengan rumus yang saya gunakan, kas dikurang setara kas dibagi utang lancar. Tahun 2017 dengan angka yang kita cantumkan di atas dengan sekian dan hasilnya 0,108, dan di 2018 dengan angka yang kita cantumkan sekian dan mendapatkan hasil 0,032. Sini kita bisa lihat yang paling tinggi adalah tahun 2017 dengan hasil 0,108. Next, ke solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utang-utang atau jangka pendek dan jangka panjang. Sini pertama, debt to total asset ratio atau DTA. Dengan rumus yang saya gunakan, total utang dibagi total aktiva. Di tahun 2017 angka yang saya cantumkan sekian dan hasilnya juga 0,59. Dan di tahun 2018 angka yang saya cantumkan di sini sekian dan mendapatkan hasil 0,96. Di sini kita bisa lihat tahun manakah yang paling besar, yaitu tahun 2018. Pada tahun 2018 mendapatkan hasil 0,60. Kedua, debt to equity ratio atau DE. Dengan rumus yang saya gunakan, total utang dibagi equity. Tahun 2017 angka yang saya cantumkan sekian dan mendapatkan hasil 1,45. Dan di tahun 2018 total utang dibagi equity dan mendapatkan hasil 1,53. Sini kita bisa lihat angka yang paling besar atau paling tinggi yaitu di tahun 2018 dengan angka 1,53. Oke, next, ke
time interest earner atau TIE. Dengan rumus yang saya pakai, EBIT dibagi bunga. Tahun 2017 EBIT dengan angka sekian dan bunga dengan angka sekian, dan mendapatkan hasil 39,4. Tahun 2018 EBIT dengan angka sekian dan bunga dengan angka yang sekian, dan mendapatkan hasil 0,1. Dengan perhitungan dan analisis di tahun 2017 paling tinggi dan mendapatkan hasil 39,4. Dan next ke Visit Changge Corporate atau FCC. Dengan rumus yang saya pakai, EBIT tambah biaya sewa dibagi bunga tambah biaya sewa. Sini EBIT yang tahun 2017 sekian, dengan biaya sewanya juga sekian dibagi bunga dan tambah biaya sewa, dan mendapatkan hasil 3,29. Di tahun 2018 EBIT-nya sekian, biaya sewa dibagi bunga dan tambah biaya sewa, dan mendapatkan hasil 2,21. Sini kita bisa lihat yang paling tinggi yaitu di tahun 2017 dengan angka 3,26. Next ke rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dari modal yang digunakan. Yang pertama, gross profit margin atau GPM. Dengan rumus yang saya gunakan yaitu laba kotor dibagi penjualan. Di tahun 2017 laba kotor yang saya cantumkan sekian, dan sama juga penjualannya sekian, dan mendapatkan harga 26,5. 2018 laba kotor dibagi penjualan dengan hasil 26,8. Sini kita bisa lihat di tahun 2018 yang paling tinggi dan mendapatkan hasil 26,8. Yang kedua, net profit margin atau NPM. Dengan rumus yang saya gunakan, laba bersih dikurangi penjualan tahun 2017 dengan angka yang saya cantumkan sekian, dengan penjualan sekian, dan mendapatkan hasil 22,8. 2018 laba bersihnya sekian dan penjualan sekian, dan mendapatkan hasil 22,8. Sini kita bisa lihat yang paling tinggi atau paling besar yaitu di tahun 2017 dengan angka atau hasil 25,8. Next ke return of investment ROI atau return of total asset atau ROA. Dengan rumus laba bersih dibagi total aktiva, yaitu di tahun 2017 laba bersihnya sekian dan total aktiva sekian, dan saya bagi dan mendapatkan hasil 0,01. Dan di tahun 2018 laba bersihnya sekian dibagi total aktiva yang sudah saya totalkan sekian, dan saya bagi dan mendapatkan hasil 0,08, dan return of equity atau ROE di tahun 2000 dengan rumus yang saya pakai, laba bersih dibagi modal sendiri, yaitu di tahun 2017 dengan total laba bersih yang saya cantumkan dan modal sendiri yang saya cantumkan, dan mendapatkan hasil 4,46. Dan di tahun 2018 laba bersih dibagi modal sendiri, tahun 2018 laba bersihnya saya sudah cantumkan dan modal sendirinya saya juga cantumkan, dan mendapatkan hasil 2,96. Oke, next kesimpulan. Pendapatan di tahun 2017 lebih tinggi kebanding tahun 2018. Di sini kita bisa melihat 2017 dengan angka 1399 103 951, dan di tahun 2018 adalah dengan angka 1933 912
94. Mengenai beban sudah ada menurun bila dibandingkan tahun 2017 dengan tahun 2017. Maka di sini kita bisa lihat walaupun di tahun 2018 lebih tinggi, tetapi memakan beban yang lebih tinggi juga. Dan di tahun 2017 meskipun pendapatan yang rendah dan tidak memakan biaya yang lebih banyak, sehingga bisa dibilang dengan seimbang atau balance. Oke, next. Terima kasih atas kesimpulan saya dan waktu yang diberikan. Terima kasih.